Lak, itu jadi pemicunya. Di dalam hati Kabil, rasa iri dan cemburu itu mulai membara. Kayak api kecil yang makin lama makin besar. Dan akhirnya, emosi gelap ini meledak. Meledak jadi tragedi pertama dalam sejarah manusia. Sebuah momen yang benar-benar mengerikan buat keluarga pertama di bumi ini. Setelah kejadian itu, Kobil bingung banget. Dia nggak tahu harus berbuat apa dengan jasad saudaranya. Tapi, di tengah kebingungan dan penyesalan itu, muncul sebuah pelajaran. Tuhan mengirim seekor burung gagak yang nunjukin cara menguburkan gagak lain. Dari situ, Kobil belajar. Jadi, bisa bayangin, ritual paling dasar manusia, yaitu memuliakan yang meninggal, justru lahir dari tragedi yang paling pertama dan paling kelam. Oke, kita lompat sedikit ke depan ya. Menjelang akhir kehidupan Adam. Fokus ceritanya sekarang bergeser. Bukan lagi tentang tragedi, tapi tentang kelangsungan misi. Gimana caranya bimbingan ini terus berlanjut untuk umat manusia yang masih sangat muda ini? 1000 tahun. Coba deh, direnungkan sejenak. 1000 tahun. Selama itulah Nabi Adam hidup. 1 milenium penuh dihabiskan untuk membimbing anak cucunya, generasi-generasi pertama manusia. Dia yang meletakkan fondasi paling awal buat kita semua. Nah, setelah tragedi Habil, Tuhan memberikan anugerah lagi, seorang putra bernama Shits. Namanya sendiri itu artinya karunia Tuhan. Ini jadi kayak simbol harapan baru, tanda bahwa bimbingan dari langit nggak akan berhenti, tapi akan terus berlanjut lewat garis keturunannya. Dan sekarang, cerita manusia masuk ke babak baru. Bimbingan ilahi itu nggak cuma soal spiritual aja, tapi mulai menyentuh hal-hal yang lebih praktis. Hal-hal yang membentuk peradaban, dan ini terjadi melalui seorang nabi baru. Dari garis keturunan Nabi Syith inilah muncul sosok Nabi Idris. Nah, beliau ini istimewa. Beliau diberi pengetahuan yang unik, yang tujuannya spesifik untuk memajukan peradaban manusia. Dan kontribusinya luar biasa. Beliau ini benar-benar seorang pionir. Coba lihat, orang pertama yang menguasai baca tulis. Dia yang merintis studi bintang-bintang atau astronomi. Dia juga yang ngajarin cara menjahit baju dari kain, dan bahkan menetapkan hukum keadilan pertama. Ini benar-benar fondasi dari masyarakat modern loh. Ini ngasih kita pesan yang kuat banget, bahwa wahyu ilahi itu tujuannya bukan cuma buat ibadah ritual, tapi juga untuk mendorong kemajuan manusia. Jadi, iman dan ilmu pengetahuan itu ibarat dua sisi mata uang yang sama. Keduanya bareng-bareng membangun peradaban. Oke, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kesombongan, kecemburuan, penyesalan, penebusan. Ini kan tema-tema paling kuno dalam sejarah manusia. Tapi pertanyaannya, apakah kisah-kisah tertua ini sebenarnya masih jadi kisah kita juga? Seberapa sering kita lihat cerminan cerita ini dalam diri kita sendiri atau di dunia sekitar kita hari ini?